Halo, selamat datang di Retak Janji. Sebelum kita mulai kisah nyata yang mengejutkan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Nisa berdiri diam di sudut ruangan yang benderang, menatap suaminya, Faisal. Semua orang di ruangan itu memuji Faisal dengan mata berbinar. Oh, sungguh suami yang luar biasa. Nisa sangat beruntung. Puji Ibu Tari, tetangga mereka yang selalu kagum pada kebaikan Faisal. Nisa hanya bisa membalas dengan senyuman tipis yang dipaksakan. Jauh di dalam hati Nisa, ada kehampaan yang sangat besar, begitu dingin dan sangat sepi. Faisal terlihat begitu hangat, begitu dermawan, dan selalu bertutur kata lembut di depan publik. Namun, Nisa tahu kebenaran yang sangat menyakitkan. Nisa meremas ujung bajunya perlahan, menahan tangis yang selalu tertahan di tenggorokan setiap kali melihat pertunjukan suaminya di depan orang banyak. Acara kumpul warga akhirnya selesai. Nisa dan Faisal berjalan pulang dalam keheningan. Begitu kaki mereka melangkah masuk ke dalam rumah dan pintu depan tertutup rapat, senyum hangat di wajah Faisal langsung lenyap tanpa sisa. Wajahnya berubah menjadi sangat kaku dan dingin. Nisa mencoba menyapa. Faisal, apakah kamu ingin teh hangat malam ini? Nisa bertanya dengan suara gemetar. Faisal bahkan tidak menoleh sedikit pun. Faisal hanya berjalan melewati Nisa seolah Nisa sama sekali tidak ada di ruangan itu. Keheningan ini sungguh menyiksa hati Nisa. Faisal masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras, meninggalkan Nisa sendirian di ruang tengah yang sepi. Nisa perlahan duduk di kursi kayu, membiarkan air matanya jatuh perlahan. Nisa merasa benar-benar hidup bersama sosok asing yang sangat dingin. Keesokan paginya, Nisa bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan kesukaan Faisal. Nisa berharap mungkin hari ini suasana hati Faisal akan sedikit lebih baik. Nisa menata piring dengan sangat hati-hati. Ketika Faisal turun ke ruang makan, Nisa tersenyum dan berkata, "Sarapan sudah siap, Faisal." Namun, Faisal hanya melirik piring itu dengan tatapan merendahkan. "Aku makan di luar," jawab Faisal dengan nada yang sangat datar, sedatar es. Faisal mengambil tasnya dan melangkah pergi tanpa mengucapkan terima kasih atau menatap mata Nisa. Dada Nisa terasa sangat sesak. Nisa melihat makanan yang sudah disiapkannya dengan penuh cinta. Kini hanya menjadi saksi bisu penolakan suaminya. Mengapa Faisal selalu bersikap sedingin ini padanya? Setelah Faisal pergi, Nisa membersihkan meja makan sambil terus mengusap air mata yang tak berhenti mengalir. Nisa kembali teringat pada janji-janji manis Faisal saat mereka pertama kali menikah. Dulu, Faisal sangat perhatian dan selalu mendengarkan cerita Nisa. Namun, setelah 1 tahun pernikahan, semuanya berubah drastis. Faisal perlahan menarik diri secara emosional. Tidak ada lagi obrolan malam, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi dukungan. Nisa merasa sangat terjebak dalam sangkar emas yang membekukan jiwa. Nisa menatap cermin di kamarnya, melihat wajahnya yang kuyu. Nisa bertanya pada pantulannya sendiri, "Apa salahku? Apa kekuranganku sampai dia begitu enggan melihatku?" Sore harinya, Faisal kembali dari kantor. Nisa sedang menyiram tanaman di halaman depan saat mobil Faisal tiba. Begitu turun dari mobil, Faisal tersenyum sangat lebar dan ramah menyapa Ibu Tari yang kebetulan sedang lewat. "Sore Ibu Tari, semoga sehat selalu ya," sapa Faisal dengan suara hangatnya yang khas. Ibu Tari tersenyum lebar dan membalas sapaan itu, lalu menatap Nisa dengan tatapan iri. "Haduh Nisa, suamimu memang tiada duanya," puji Ibu Tari lagi. Nisa hanya bisa mengangguk pelan. Namun, begitu Ibu Tari menjauh, senyum Faisal memudar seketika. Faisal berjalan melewati Nisa tanpa sepatah kata pun, membiarkan Nisa kembali tenggelam dalam kebingungan dan rasa sakit yang mendalam. Malam itu, Nisa memberanikan diri untuk duduk di samping Faisal yang sedang asyik dengan ponselnya di ruang keluarga. "Faisal, bisakah kita bicara sebentar?" pinta Nisa dengan nada memohon. Faisal tidak meletakkan ponselnya, dia hanya menjawab dengan gumaman malas. "Aku merasa kita semakin jauh," ucap Nisa dengan suara bergetar. Faisal akhirnya menoleh, menatap Nisa dengan pandangan tajam yang menusuk. "Kamu ini selalu saja mengeluh. Kurang apa lagi hidupmu?
Semua kuberi, jangan membuat drama, ucap Faisal dengan nada dingin yang langsung mematikan harapan Nisa. Nisa terdiam 1000 bahasa. Nisa sadar, suaminya benar-benar tidak peduli pada perasaannya. Bulan berganti, dan kebutuhan rumah tangga semakin menipis. Nisa membuka buku tabungan bersama mereka untuk mengecek dana belanja bulan ini. Betapa terkejutnya Nisa saat melihat saldo di buku tabungan itu hampir habis total. Mata Nisa terbelalak. Nisa memeriksa riwayat penarikan dan melihat ada aliran dana yang sangat besar keluar setiap minggunya ke rekening yang tidak Nisa kenal. Tubuh Nisa gemetar hebat. Uang yang mereka kumpulkan untuk masa depan telah terkuras habis. Nisa merasa panik dan kebingungan. Untuk apa Faisal mengambil semua uang ini? Mengapa suaminya yang terlihat sempurna di luar diam-diam menghancurkan keamanan finansial keluarga mereka? Nisa memutuskan dia harus bertanya pada Faisal malam ini juga. Malam harinya, Nisa menunggu Faisal di ruang tamu dengan buku tabungan di tangannya. Begitu Faisal masuk, Nisa langsung menghampirinya. "Faisal, kemana perginya semua tabungan kita?" tanya Nisa dengan suara yang mencoba tegas namun tetap bergetar. Faisal menghentikan langkahnya, menatap Nisa dengan tatapan meremehkan. "Itu bukan urusanmu. Aku yang mencari uang, aku berhak menggunakannya," jawab Faisal dengan sangat dingin. "Tapi ini tabungan bersama kita, Faisal, untuk kebutuhan rumah," isak Nisa. Faisal mendengus pelan. "Kamu terlalu banyak menuntut. Bersyukurlah kamu masih punya atap untuk tidur," ucap Faisal tanpa perasaan, lalu meninggalkan Nisa yang mematung dengan hati hancur. Keesokan harinya, pertengkaran dingin itu berlanjut. Faisal sengaja tidak memberikan uang belanja sama sekali kepada Nisa. Faisal menggunakan kendali finansial untuk menekan Nisa agar tutup mulut. Nisa duduk di lantai dapur menangis terseduh-seduh. Nisa merasa sangat tidak berdaya. Faisal selalu memutarbalikkan fakta, membuat Nisa merasa bahwa dirinya adalah istri yang tidak tahu diuntung. "Apakah aku yang salah? Apakah aku terlalu egois?" pikir Nisa. Faisal terus melakukan manipulasi emosional. Setiap kali Nisa mencoba membahas soal uang, Faisal akan menuduh Nisa matre dan tidak mendukung karir suaminya. Nisa merasa kewarasannya perlahan-lahan mulai terkikis oleh kata-kata dingin suaminya. Tanpa sengaja, saat merapikan jas Faisal, Nisa menemukan sebuah struk pembelian. Nisa membaca struk itu dengan tangan gemetar. Struk itu adalah bukti pembelian barang-barang mewah, dan tertulis nama penerima yang sama sekali tidak Nisa kenal. Nisa menutupi mulutnya, menahan isak tangis yang meledak. Ternyata, selama ini Faisal menggunakan uang tabungan mereka untuk membangun citra sempurna di luar, membelikan barang mahal untuk rekan-rekannya agar terus dipuja dan dihormati. Sementara istrinya sendiri di rumah harus kebingungan memikirkan cara membeli beras. Pengkhianatan ini terasa sangat perih. Faisal mengorbankan keluarganya sendiri demi ego dan pujian dari orang lain. Merasa sangat putus asa, Nisa memutuskan untuk menghubungi Rina, kakak kandung Faisal. Nisa berharap Rina bisa menasehati adiknya. Nisa bertemu Rina di sebuah kafe kecil. Dengan berlinang air mata, Nisa menceritakan tentang sikap dingin Faisal dan tabungan mereka yang dikuras. Namun respons Rina benar-benar di luar dugaan Nisa. Rina menatap Nisa dengan wajah tidak percaya dan sedikit marah. "Nisa, kamu jangan mengarang cerita. Faisal itu pria yang sangat baik. Semua orang tahu betapa dermawannya dia," ucap Rina dengan nada membela. "Mungkin kamu yang kurang bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga Faisal harus turun tangan." Nisa merasa bagai disambar petir. Kakak iparnya sendiri tidak percaya padanya. Nisa berjalan pulang dengan langkah gontai. Nisa akhirnya menyadari satu kenyataan yang sangat pahit. Tidak akan ada seorang pun yang percaya padanya. Citra yang dibangun Faisal di luar sana terlalu sempurna, terlalu terang, hingga menutupi kegelapan yang terjadi di balik pintu rumah mereka. Nisa menyadari bahwa dia benar-benar sendirian dalam ujian ini. Jika dia terus bergantung pada Faisal,
dia hanya akan terus disakiti secara emosional dan dibiarkan hancur perlahan-lahan. Malam itu, sambil menatap dinding kamar yang kosong, Nisa menghapus air matanya. Nisa berjanji pada dirinya sendiri, dia tidak akan membiarkan suaminya menghancurkan hidupnya lebih jauh lagi. Nisa harus bangkit. Nisa mulai menyusun rencana. Jika dia ingin menyelamatkan dirinya dari belenggu emosional ini, dia harus mandiri secara finansial. Nisa mengumpulkan keberanian untuk memperbaharui daftar riwayat hidupnya yang sudah lama tidak tersentuh sejak menikah. Secara diam-diam, saat Faisal tidak ada di rumah, Nisa mengirimkan lamaran pekerjaan melalui internet ke berbagai perusahaan. Jantung Nisa berdebar kencang setiap kali menekan tombol kirim. Ada ketakutan, namun ada juga secercah harapan yang mulai menyala di hatinya. Nisa ingin membuktikan bahwa dirinya berharga, bahwa dirinya bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus terus mengemis simpati dari suami yang mengabaikannya. Namun, rahasia Nisa tidak bertahan lama. Suatu malam, Faisal melihat layar laptop Nisa yang lupa ditutup. Faisal membaca deretan email lamaran kerja Nisa. Faisal tertawa meremehkan, suara tawa yang sangat menyayat hati Nisa. "Kamu mau bekerja?" tanya Faisal dengan nada merendahkan. "Siapa yang mau menerima wanita sepertimu? Kamu bahkan tidak bisa mengurus rumah dengan benar, apalagi bekerja di luar." Kata-kata Faisal sungguh menusuk dada Nisa. Nisa mengepalkan tangannya kuat-kuat, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan Faisal. "Aku hanya ingin membantu perekonomian rumah kita, Faisal," jawab Nisa pelan. Faisal hanya mendengus dingin dan berjalan pergi, meninggalkan Nisa dalam keraguan yang kembali menyelimuti batinnya. 2 minggu berlalu dengan penuh ketegangan. Hingga suatu pagi, ponsel Nisa berdering. Nisa mendapat panggilan wawancara kerja dari sebuah perusahaan swasta yang cukup besar. Nisa tidak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Nisa mempersiapkan pakaian terbaiknya, melatih cara bicaranya di depan cermin, dan berdoa dengan sangat khusyuk. Nisa berangkat ke tempat wawancara dengan penuh semangat. Proses wawancara berjalan dengan sangat lancar. Pihak perusahaan terkesan dengan dedikasi dan kejujuran Nisa. Dalam perjalanan pulang, Nisa terus tersenyum. Nisa merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Nisa yang mandiri dan penuh harapan. Kabar baik akhirnya datang. Nisa diterima bekerja. Nisa sangat gembira. Namun, saat Nisa menyampaikan kabar ini kepada Faisal, pria itu menatap Nisa dengan wajah sangat tidak senang. Faisal merasa kendalinya atas Nisa mulai terancam. Pagi hari di hari pertama Nisa bekerja, Nisa sibuk mencari kunci motornya yang biasa ditaruh di atas meja. Kunci itu hilang. Nisa mencari ke seluruh sudut rumah dengan panik. Waktu terus berjalan, dan Nisa bisa terlambat di hari pertamanya. Nisa menoleh ke arah Faisal yang sedang duduk santai menyeruput kopi sambil tersenyum sinis. Faisal sengaja menyembunyikan kuncinya untuk menyabotase usaha Nisa. "Faisal, apakah kamu melihat kunci motorku?" tanya Nisa dengan napas terengah-engah. Faisal mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdosa, namun matanya memancarkan kepuasan dingin. "Mungkin kamu ceroboh menaruhnya. Itulah akibatnya kalau istri terlalu sibuk ingin bekerja keluar rumah," jawab Faisal dengan nada menyalahkan. Nisa menatap suaminya dengan perasaan tidak percaya. Betapa tegahnya pria ini. Alih-alih mendukung, Faisal malah berusaha menggagalkan Nisa. Nisa tidak mau menyerah. Nisa berbalik, mengambil tasnya, dan berlari keluar rumah. Nisa memutuskan untuk mencari ojek atau taksi agar tetap bisa berangkat, membiarkan Faisal tersenyum sinis di belakangnya. Dengan napas terputus-putus, Nisa akhirnya berhasil tiba di kantor barunya tepat waktu. Nisa merapikan pakaiannya dan mencoba tersenyum, menyembunyikan sisa-sisa air mata yang sempat menetes di perjalanan. Hari pertama bekerja terasa sangat melelahkan, namun juga sangat membebaskan. Nisa belajar banyak hal baru, berinteraksi dengan orang-orang yang menghargai keberadaannya. Di lingkungan baru ini, tidak ada yang menatap Nisa dengan pandangan merendahkan.
Nisa merasa seperti tanaman layu yang kembali disiram air. Meskipun di rumah Nisa terus mendapat perlakuan dingin dan manipulasi dari Faisal, pekerjaan ini menjadi satu-satunya tempat pelarian yang membuat Nisa tetap waras. Di kantor, Nisa duduk bersebelahan dengan rekan kerja bernama Maya. Maya adalah seorang wanita yang ceria, ramah, dan sangat empatik. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai memperhatikan ada yang tidak beres dengan Nisa. Maya sering melihat Nisa melamun di jam istirahat atau matanya yang sembab saat baru tiba di kantor. "Nisa, kamu baik-baik saja? Kalau ada masalah, kamu bisa cerita padaku," ucap Maya dengan tulus saat mereka sedang makan siang bersama. Mendengar kelembutan suara Maya, pertahanan hati Nisa akhirnya runtuh. Nisa merasa sangat tersentuh karena ada orang yang benar-benar peduli pada keadaannya. Dengan suara bergetar, Nisa mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang kehidupannya di rumah. Nisa bercerita tentang pengarbaian, kata-kata dingin, dan bagaimana suaminya mengontrol keuangannya dengan sangat ketat. Maya mendengarkan Nisa dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi sedikit pun. Maya menggenggam tangan Nisa dengan erat. "Nisa, kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Pengabaian emosional itu nyata, dan itu sangat menyakitkan. Kamu sangat kuat sudah bertahan sejauh ini," ucap Maya dengan tegas. Validasi dari Maya membuat tangis Nisa pecah. Selama ini, Nisa selalu merasa dirinya yang salah. Kini, Nisa tahu bahwa perasaannya valid, dan dia berhak bahagia. Jika kalian menikmati kisah perjuangan Nisa sejauh ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah. Nisa sedang sibuk bekerja ketika ponselnya bergetar hebat. Ada panggilan darurat dari kampung halamannya. Terdengar suara tetangga Nisa yang panik. Ayah Nisa, Pak Darmo, tiba-tiba jatuh pingsan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Pak Darmo membutuhkan perawatan intensif yang biayanya sangat besar. Dunia Nisa seakan runtuh mendengarnya. Nisa menangis terseduh-seduh, memikirkan ayah tercintanya yang sedang berjuang melawan rasa sakit. Nisa segera mengemasi barang-barangnya dan bergegas pulang untuk meminta pertolongan pada suaminya, Faisal. Nisa berharap dalam situasi kritis ini, hati Faisal bisa sedikit melunak. Nisa tiba di rumah dan menemukan Faisal sedang santai menonton televisi. Sambil menangis memohon, Nisa menceritakan kondisi ayahnya yang kritis. "Faisal, aku mohon, tolong bantu biaya rumah sakit ayahku. Tabunganku belum cukup, aku janji akan menggantinya nanti," isak Nisa sampai bersimpuh di dekat kaki suaminya. Namun, reaksi Faisal sungguh di luar batas kemanusiaan. Faisal menatap Nisa dengan wajah datar tanpa simpati sedikit pun. "Itu urusan keluargamu, bukan urusanku. Uangku tidak bisa dipakai sembarangan," jawab Faisal dengan nada yang sangat dingin. Nisa terbelalak. Hatinya serasa diiris-iris. Bagaimana mungkin pria yang selalu bersedekah di luar sana menolak membantu mertuanya sendiri yang sedang sekarat? Keesokan harinya, keadaan menjadi semakin menyakitkan. Faisal bukannya tinggal untuk menemani istrinya yang sedang bersedih, ia malah mengepak koper besar. Faisal memberitahu Nisa bahwa dia akan pergi berlibur bersama teman-temannya dengan alasan untuk menjalin relasi bisnis. "Kamu urus saja ayahmu, aku sibuk," ucap Faisal santai sambil memakai kacamata hitamnya. Nisa menatap mobil Faisal yang menjauh dengan tatapan kosong. Kepedihan di hatinya sudah tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Suaminya memilih bersenang-senang menghamburkan uang, sementara ayahnya berjuang untuk hidup. Nisa menghapus air matanya, membulatkan tekad untuk pergi ke rumah sakit sendirian, berjuang demi ayahnya. Di rumah sakit, Nisa duduk sendirian menemani Pak Darmo yang terbaring lemah dengan banyak alat medis di tubuhnya. Nisa meminjam uang dari perusahaan dan mendapat bantuan dari Maya untuk menutupi biaya perawatan awal. Nisa memegang tangan ayahnya yang keriput, menciumnya berulang kali, sambil berdoa memohon keajaiban. Di tengah keheningan ruang rawat inap itu, Nisa benar-benar merasakan kesendirian yang teramat dalam. Tidak ada bahu suami untuk bersandar.
Tidak ada kata-kata penenang dari pria yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya. Nisa sadar, pernikahannya sebenarnya sudah lama mati, dan kini Nisa hanya sedang memandangi nisannya. 3 hari kemudian, takdir berkata lain. Pak Darmo menghembuskan nafas terakhirnya. Tangis Nisa pecah, menggemuruh di lorong rumah sakit. Nisa kehilangan cinta pertamanya, pahlawan dalam hidupnya. Di saat dunia Nisa hancur berkeping-keping, Faisal sama sekali tidak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Nisa harus mengurus semua proses pemakaman sendirian, dengan dibantu kerabat dekat dan Maya. Kesedihan Nisa bercampur dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Di manakah suaminya? Di manakah sosok pendamping hidupnya? Saat Nisa berada di titik terendah dalam hidupnya, hati Nisa membeku, perlahan-lahan menutup pintu maaf yang selama ini selalu terbuka untuk Faisal. Tepat saat acara tahlilan hari pertama di rumah duka sedang berlangsung, Faisal akhirnya muncul. Faisal datang dengan wajah yang dibuat-buat sedih, memeluk kerabat Nisa satu persatu. Di depan semua pelayat, Faisal bersikap seperti menantu yang paling berduka dan paling bertanggung jawab. "Maafkan saya baru tiba, saya sudah berusaha secepat mungkin," ucap Faisal dengan suara yang dibuat serak. Nisa yang duduk di sudut ruangan hanya bisa menatap muak pada pertunjukan suaminya. Semua pelayat mengangguk simpati pada Faisal, memuji kedatangannya. Nisa menggigit bibirnya kuat-kuat. Kepalsuan ini sudah terlalu menjijikan bagi Nisa. Setelah semua tamu pulang dan rumah menjadi sepi, Faisal berjalan menghampiri Nisa. Tidak ada lagi raut sedih di wajahnya. Faisal menatap Nisa dengan tatapan dingin seperti biasa. "Sudahlah, jangan menangis terus, bikin pusing saja," ucap Faisal tanpa perasaan. Kata-kata itu menjadi titik balik bagi Nisa. Kesabaran Nisa akhirnya mencapai batas akhir. Nisa berdiri perlahan, menatap tepat di mata suaminya dengan sorot mata yang tajam, berbeda dari Nisa yang biasanya penurut. Nisa tidak menangis lagi, air matanya telah kering. Nisa hanya merasakan kekosongan yang memberi ruang bagi sebuah keputusan terbesar dalam hidupnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk berdebat, Nisa masuk ke kamarnya. Nisa mengeluarkan koper dan mulai memasukkan pakaian serta barang-barang pribadinya. Nisa mengemasi dokumen-dokumen pentingnya. Faisal yang melihat itu dari ambang pintu hanya mencibir. "Kamu mau kemana? Mau cari perhatian? Paling besok juga pulang sambil mengemis minta makan padaku," ejek Faisal dengan angkuh. Nisa menutup kopernya, menarik resletingnya dengan mantap. Nisa melangkah melewati Faisal dengan kepala tegak. "Aku tidak akan pernah kembali pada kebohongan ini, Faisal," ucap Nisa dengan suara pelan namun sangat tegas. Nisa melangkah keluar rumah, meninggalkan Faisal dan segala kepalsuannya. Nisa menyewa sebuah kamar kos yang kecil dan sederhana yang dekat dengan tempat kerjanya. Walaupun ruangannya sempit dan tidak mewah seperti rumah Faisal, Nisa merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak ada lagi tatapan dingin, tidak ada lagi kata-kata merendahkan. Malam pertama di kamar kos itu, Nisa bisa tidur dengan sangat nyenyak setelah sekian lama selalu diliputi kecemasan. Nisa bertekad untuk menata kembali hidupnya dari nol. Nisa bekerja dengan sangat giat di kantor, menabung setiap sen yang ia hasilkan, dan fokus pada penyembuhan batinnya. Nisa menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Sementara itu, Faisal tidak tinggal diam. Merasa harga dirinya terluka karena ditinggalkan, Faisal mulai menyebarkan kebohongan di lingkungan mereka. Faisal berperan sebagai korban. Kepada tetangga, termasuk Ibu Tari, Faisal bercerita bahwa Nisa telah meninggalkannya begitu saja saat dia sedang sibuk bekerja, menuduh Nisa istri yang tidak setia dan tidak bersyukur. Banyak tetangga yang percaya pada cerita Faisal karena reputasi Faisal yang begitu sempurna. Nisa mendengar rumor tersebut dari beberapa kerabat yang menghubunginya. Nisa sempat menangis karena difitnah begitu keji.
Namun, Nisa memilih untuk diam. Nisa tahu kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Maya yang mengetahui situasi Nisa selalu memberikan dukungan tanpa henti. Biarkan saja anjing menggonggong, Nis. Kamu fokus saja pada masa depanmu. Orang-orang akan melihat siapa yang benar seiring berjalannya waktu. Nasihat Maya sambil memberikan secangkir teh hangat untuk Nisa di kantor. Berkat dukungan Maya dan lingkungan kerja yang positif, karir Nisa semakin cemerlang. Nisa bahkan dipromosikan menjadi staf senior karena kinerjanya yang sangat baik. Nisa mulai bisa memanjakan dirinya sendiri, membeli pakaian yang layak dengan hasil keringatnya sendiri. Kepercayaan diri Nisa perlahan tapi pasti mulai kembali mekar seperti bunga di musim semi. Merasa sudah cukup kuat secara mental dan finansial, Nisa akhirnya mendaftarkan gugatan perpisahan secara resmi ke pengadilan. Nisa sudah muak dengan status gantung dan ingin memutuskan semua ikatan dengan pria yang hanya merusak mentalnya. Surat panggilan dari pengadilan akhirnya sampai ke tangan Faisal. Faisal sangat marah. Dia tidak menyangka Nisa memiliki keberanian sejauh ini. Faisal mengira Nisa akan kembali mengemis padanya. Kini, Faisal harus menghadapi kenyataan bahwa wanita yang selama ini ia remehkan sedang melangkah mantap untuk meninggalkannya selamanya secara hukum. Proses persidangan pun dimulai. Di ruang mediasi pengadilan, Nisa duduk berhadapan dengan Faisal untuk pertama kalinya sejak ia pergi dari rumah. Faisal menatap Nisa dengan tatapan intimidasi yang biasa ia gunakan, berharap Nisa akan menciut dan menundukkan kepalanya. Namun kali ini sangat berbeda. Nisa duduk tegak, membalas tatapan Faisal dengan tenang tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Faisal mulai berbicara dengan nada sombong, mencoba meremehkan alasan gugatan Nisa di depan mediator. Faisal masih berusaha memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa Nisa yang lari dari tanggung jawab sebagai seorang istri yang baik. Nisa tetap tenang. Saat gilirannya berbicara, Nisa dengan sangat elegan mengeluarkan bukti-bukti kebekuan dan manipulasi finansial yang telah ia siapkan. Nisa menunjukkan mutasi rekening yang membuktikan bahwa Faisal tidak pernah memberikan nafkah yang layak, melainkan menghabiskan uang bersama untuk kepentingan citra pribadinya. Nisa menyampaikan argumennya dengan suara yang jelas, terukur, dan penuh wibawa. Mendengar pemaparan Nisa dan melihat bukti-bukti itu, wajah Faisal berubah pucat. Topeng kesempurnaannya mulai retak di depan mediator. Faisal kehabisan kata-kata, tidak bisa lagi membantah kenyataan yang disajikan Nisa. Nisa membela dirinya dengan sangat elegan. Hari penentuan akhirnya tiba. Setelah proses yang cukup melelahkan, pengadilan mengabulkan gugatan Nisa. Keputusan itu resmi dijatuhkan. Nisa menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca karena bahagia. Saat Nisa melangkah keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari sore menyapa wajahnya dengan hangat. Nisa menatap langit luas, merasa sebuah beban raksasa baru saja diangkat dari pundaknya. Nisa tidak lagi terikat pada pria dingin yang terus menyiksanya secara emosional. Nisa merdeka. Nisa berjalan menuju taksi dengan senyum yang paling tulus yang pernah ia miliki selama bertahun-tahun. Perjalanan panjang penderitaannya akhirnya menemukan titik akhir yang melegakan. Beberapa bulan setelah perpisahan resmi itu, kehidupan Nisa terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Wajah Nisa yang dulu kuyu, kini terlihat berseri-seri dan penuh kehidupan. Nisa aktif mengikuti berbagai kegiatan positif dan memperluas pertemanannya. Karirnya di kantor semakin mantap dan Nisa berhasil menabung cukup uang untuk menyewa rumah mungil yang lebih nyaman. Nisa menata rumah barunya dengan sangat indah, memenuhinya dengan tanaman hias dan warna-warna cerah yang mencerminkan hatinya saat ini. Setiap pagi, Nisa bangun dengan rasa syukur yang mendalam, tidak sabar untuk menyambut hari baru yang penuh harapan. Lalu bagaimana dengan Faisal? Sepak terjang Faisal perlahan mulai terbongkar. Tanpa Nisa yang selama ini mengurus banyak hal di balik layar, hidup Faisal mulai berantakan. Terlebih lagi, tabiat asli Faisal yang egois mulai terlihat oleh rekan-rekannya saat terjadi masalah keuangan dalam komunitas mereka. Faisal terbukti menggelapkan dana untuk menutupi gaya hidup mewahnya. Reputasi sempurna yang selama ini ia bangun dengan mati-matian hancur berkeping-keping dalam sekejap. Orang-orang yang dulu memujinya, termasuk Ibu Tari dan para tetangga, kini berbalik mencibir dan menjauhinya. Faisal harus menanggung malu yang luar biasa akibat kesombongannya sendiri.
Kabar tentang kehancuran reputasi Faisal sampai ke telinga Nisa melalui beberapa teman lamanya. Mereka menceritakan bagaimana Faisal kini hidup dalam penyesalan dan dijauhi lingkungannya. Namun, Nisa hanya tersenyum tipis mendengar berita itu. Nisa memilih untuk tidak mempedulikannya sama sekali. Tidak ada rasa dendam yang meledak, tidak ada sorak kegembiraan yang berlebihan. Nisa sudah benar-benar melepaskan masa lalunya. Bagi Nisa, melihat Faisal mendapatkan balasan dari perbuatannya bukanlah tujuan hidupnya. Nisa sibuk merayakan kemenangannya sendiri. Kemenangan karena berhasil menemukan kembali harga dirinya dan hidup bahagia. Nisa berdiri di teras rumah mungilnya, menyiram bunga anggrek yang baru saja mekar indah. Nisa merenungkan perjalanan hidupnya. Nisa belajar satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa mencintai diri sendiri adalah kunci utama dari kebahagiaan. Seseorang tidak boleh membiarkan harga dirinya diinjak-injak hanya demi mempertahankan status atau pandangan orang lain. Penampilan luar yang terlihat agamis, dermawan, dan sempurna belum tentu mencerminkan kelembutan hati yang sebenarnya. Nisa bangga pada dirinya sendiri. Nisa bangga pada luka-lukanya yang kini telah menjelma menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidupnya. Nisa akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Perjalanan Nisa adalah bukti bahwa setiap wanita memiliki kekuatan luar biasa di dalam dirinya untuk bangkit dari kehancuran. Nisa membuktikan bahwa kebebasan emosional jauh lebih berharga daripada hidup dalam kebohongan. Terima kasih telah menemani perjalanan Nisa yang sangat emosional ini. Kami harap kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang dalam keheningan. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini, agar kisah Nisa bisa menguatkan orang lain di luar sana. Sampai jumpa di kisah nyata Retak Janji selanjutnya. Tetaplah kuat dan sayangi diri Anda sendiri.